Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelas IPA. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan latihan soal pretest PPG IPA SMP berdasarkan kisi-kisi tahun 2022. Nah, ini adalah part tambahan untuk IPA SMP karena ternyata masih ada materi yang belum ya. Jadi insya Allah kita akan membahas materi energi, kalor, fluida, listrik, struktur bumi, dan lain-lain. Tapi sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama ini adalah energi. Fotosintesis yang terjadi di daun tumbuhan dibantu oleh sinar matahari. Reaksi kimianya kita tahu ya seperti ini. Pernyataan berikut yang menunjukkan bukti bahwa reaksi fotosintesis memenuhi hukum kekekalan massa. Oke, kita tahu hukum kekekalan massa ini menyatakan bahwa massa atau energi itu kekal. Artinya tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, jadi nggak bisa ditambah juga nggak bisa dikurangi. Jumlahnya ya segitu-gitu aja. Ya hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kita cari yang cocok ya. Kita mulai dari yang A. Jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. Jenis atom, misalkan jenis atom C 6 di sini, di kanan juga 6, sesudah reaksi 6. Yang H misalkan 6 kali 2, 12, di sini juga 12. Sama ya? Benar. Jadi jawabannya yang A. Kita cek. B. Kenapa yang lainnya salah? Jenis unsur, molekul, senyawa, atau ion sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. Nah, kalau ini enggak dong ya. Karena namanya reaksi, maka di sebelah kiri dengan yang kanan pasti berubah. Di sini coba lihat nih. Ada molekul CO2, di sini udah nggak ada CO2. Jadi beda. Pada saat musim kemarau, reaksi fotosintesis tidak akan terjadi karena tumbuhan tidak mendapatkan cukup air. Ini nggak ada hubungannya sama kekekalan massa. Proses fotosintesis memerlukan sinar matahari, sehingga hanya akan berlangsung pada siang hari. Ini juga sama, tidak ada hubungannya dengan hukum kekekalan massa. Jumlah molekul oksigen yang dihasilkan sama dengan jumlah karbon dioksida yang dibutuhkan. Lihat di sini, oksigen dengan karbon dioksida. Karbon dioksidanya 6, oksigennya 6 kali 2, 12. Beda ya. Oke, jawabannya yang lebih tepat yang A. Oke, kita next ke energi. Nah, yang ini ada tabel yang menunjukkan laju metabolik untuk beberapa jenis aktivitas orang dewasa. Jadi di sini ada berbagai aktivitas dengan melaju metaboliknya masing-masing ya dalam satuan watt. Seseorang yang masanya 65 kg melakukan kegiatan rutin berlari pagi selama 1 jam per hari. Maka perkiraan besar energi yang ditransformasi, ya, yang ditanya nih. Untuk berlari selama 10 hari. Oke, tadi berlarinya selama 1 jam per hari. Nah, ini mintanya 10 hari. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kita lihat di sini laju metaboliknya 1150 watt. Nah, kita cari dulu energi ya. Energi itu kan P kali T, daya dikali waktu. Di sini dayanya dalam watt atau disebutnya di sini laju metabolik 1150 dikali waktunya 1 jam. Kita ubah ke detik ya. 1 jam itu 3600. Jadi kita kali 3600. Langsung aja karena per hari mintanya 10 hari, kita langsung kali 10 hari. Kita hitung nih. 1150 dikali 3600, kemudian kita kali lagi dengan 10, hasilnya adalah 41.400.000 joule. 1 joule itu 0,24 kalori. Jadi ini kita konversi ke kalori. 41.400.000 dikali dengan 0,24 kalori. Nah, ini adalah hasilnya 9.936.000 kalori. Opsinya minta ke kilokalori, jadi kita bagi lagi 1000 biar jadi kilokalori. Nah, udah ketahuan hasilnya ya, 9936 kilokalori. Jawabannya yang B. Kita next ke listrik. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika diketahui R16, sini R16 ohm, R2 yang ini 2 ohm, R3 6 ohm, dan E-nya 10 volt. Ya, tegangan listriknya atau sumber tegangan listriknya 10. Maka besar kuat arus yang melalui R2. Berarti yang ini di sini ya. Nih, I di sini. Atau kita sebutnya I2. Nah, sekarang kita cari dulu ya. Ini kita lihat di sini. Ini lurus, maka ini disebutnya seri. Jadi E di sini dengan R2 seri, tapi ke atas dan ke bawah lihat di sini bercabang.
maka ini paralel. Nah, kita cari tahu dulu yang paralelnya ya. 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R3. Kita masukin angkanya 1/6 ditambah 1/6, jadi 2/6. Kemudian RP-nya adalah 6/2 sama dengan 3. Oke. Kemudian ini seri dengan ini ya, kan sudah. Maka R totalnya adalah, atau hambatan penggantinya adalah 3 ditambah 2 dengan ini karena seri tadi 5. Nah, I-nya sesuai hukum Ohm, ini adalah potensial listrik dibagi R, atau di sini potensial listriknya dalam lambang E, sama saja ya. 10 dibagi 5, 2 ampere. Nah, kemudian karena yang ditanya pada R2, tadi kan ini seri. Maka kalau seri itu, I total pada seri, ini besarnya sama semua. Jadi sama dengan I2-nya. Maka jawabannya juga sama 2 ampere. Jadi jawabannya yang ini. Nah, tapi kalau yang ditanya adalah, kita cek juga yang ini ya. Yang ditanya adalah pada R1, yaitu berarti I1 di sini dan I3 di sini ya. Maka ini I-nya paralel. I1 dan I3 itu paralel. Maka kalau pada paralel, I totalnya itu penjumlahan. Jadi I1 ditambah dengan I3. Penjumlahan. Nah, I total tadi 2, I1 dan I3. Kita lihat di sini, R1 dan R3-nya nilainya kan sama. Maka otomatis berarti I1 dan I3-nya juga sama. Jadi kita langsung bagi 2 aja. 2 berarti di sini I1 dan I3-nya adalah masing-masing 1. Jadi I1 sama dengan I3, yaitu 1 ampere. Kalau yang ditanya I1 ataupun I3 ya. Kita next ke struktur bumi. Gempa bumi atau gunung berapi yang meletus seringkali tidak hanya menimbulkan guncangan, getaran, dan keretakan pada struktur lapisan bumi, melainkan juga menimbulkan berbagai bencana lainnya seperti tsunami atau naiknya permukaan air laut hingga ke pemukiman yang padat penduduk. Meskipun demikian, tidak semua gempa bumi menimbulkan tsunami. Pernyataan yang benar tentang gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa bumi dari tumbukan antar lempeng yang menimbulkan deformasi, gempa bumi atau pusat gempa terjadi di darat yang menimbulkan patahan, gempa bumi terjadi di laut tetapi tidak mengakibatkan terjadinya patahan, gempa bumi tergolong gempa bumi dalam, semakin besar kekuatan gempa, semakin besar potensi terjadinya tsunami. Pernyataan yang tepat adalah yang ini, yang A ya. Gempa bumi itu dari tumbukan antar lempeng yang menimbulkan deformasi pada dasar laut. Jadi proses terjadinya tsunami ini berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Nah, patahan ini menyebabkan dasar lautnya naik atau turun secara tiba-tiba. Inilah yang disebut dengan gempa bumi. Ini terjadinya di daerah subduksi. Karena adanya gempa bumi ini pula, keseimbangan air di atasnya kan akan terganggu, sehingga terjadilah aliran energi air laut. Nah, energi ini berupa gelombang bergerak menuju pantai, atau disebutnya dengan tsunami. Jadi naiknya permukaan air laut ke daratan. Nah, gempa besar tidak mesti atau tidak selalu memicu tsunami. Makanya yang ini salah nih ya. Tidak selalu semakin besar kekuatan gempa, semakin besar juga potensi terjadinya tsunami. Tidak selalu. Next soal adalah tentang kalor. Ketika melakukan aktivitas fisik termasuk olahraga atau berada dalam lingkungan panas, tubuh ini akan berkeringat. Pernyataan berikut yang paling tepat tentang proses tersebut adalah: penguapan keringat memerlukan panas, keringat akan naik suhunya karena panasnya suhu tubuh, keringat membuat suhu tubuh meningkat, keringat dan garam mineral ikut keluar, keringat merupakan peristiwa perubahan wujud dari uap menjadi air. Nah, yang lebih tepat yang ini ya, keringat itu memerlukan panas. Jadi mekanismenya disebutnya homeostatis. Tubuh itu akan merespon kalor yang diterima dengan mengeluarkan sejumlah keringat untuk melepaskan panas di dalam tubuh. Ketika suhu lingkungan cukup panas, keringat yang dikeluarkan tubuh kan bersuhu sama dengan suhu tubuh. Kemudian ini akhirnya terbuang ke lingkungan melalui penurunan suhu keringat dan penguapan. Penguapan inilah yang memerlukan panas nih ya. Penguapan ini memerlukan panas. Diambil dari lingkungan sekitar sehingga suhu tubuh itu menjadi lebih dingin. Makanya yang di sini salah nih, suhu tubuh meningkat. Orang dia lebih dingin kok, makanya kita jadi terasa adem gitu ya.
Next, kita masih di kalor. Kerangka mobil di samping terbuat dari baja yang merupakan campuran antara besi dan karbon. Dalam teknologi, baja lebih banyak dipilih daripada besi. Nah, perbedaannya kecuali. Oke, nih harus hati-hati nih baca kecualinya ya. Baja lebih kuat daripada besi. Betul ya. Baja lebih tahan karat daripada besi. Benar. Baja memiliki bentuk yang tetap tahan suhu panas. Iya. Lebih kuat meredam getaran. Benar. Cenderung isolator. Nah, ini yang salah. Baja itu juga konduktor. Jadi kekuatan baja ini tergantung pada kandungan karbonnya. Makanya baja itu otomatis lebih kuat daripada besi karena dia ada campuran tadi karbon. Selain lebih kuat juga tahan karat, makanya yang B benar. Kemudian bentuknya tadi tetap, mudah ditempa, tahan getaran ya. Sini lebih kuat meredam getaran. Kemudian besi dan baja ini bersifat konduktor atau berfungsi sebagai konduktor. Jadi yang E yang salah. Kita next. Oh, masih di kalor. Oke. Perhatikan tabel jenis bahan dan harga untuk sifat fisik tertentu pada bahan ini. Ya. Pak Joni ingin membuat kombinasi 3 lapis benda, bagian bawah tidak mudah mulur. Tidak mudah mulur tuh maksudnya nggak lentur ya. Mulur tuh lentur. Mampu menghantarkan panas dengan baik. Namun dapat sebagai isolator. Nih kita garis bawahi dulu ya. Jadi ada 3 benda nih. Ini benda 1, benda 2, benda 3. Bagian bawahnya tidak mudah mulur. Mampu menghantarkan panas. Nih, tidak mudah mulur atau berarti kaku ya. Mampu menghantarkan panas, berarti konduktor, dan isolator listrik. Ini konduktor panas, ini isolator listrik. Tidak mudah mulur ini adalah ditentukan dari harga modulus Young. Semakin besar modulus Young, berarti dia semakin tidak mudah mulur. Maka di sini kalau tidak mudah mulur berarti angka yang besar ada V, ada X, juga ada Z. Yang ini kecil banget. Berarti ini gampang mulur atau elastis kita sebutnya. Antara V, X, Z. Kita lihat yang berikutnya nih, karena terpengaruhi sama kategori berikutnya. Mampu menghantarkan panas yang baik. Penghantar panas yang baik ini dipengaruhi oleh konduktivitas termal. Semakin tinggi nilai konduktivitas termal berarti semakin baik dia menghantarkan panas atau semakin konduktor. Kita lihat di sini, yang besar-besar ya. Ada V dan ada Z. Oke, jadi yang X udah kita eliminasi karena angkanya kecil. Tadi yang Y kan udah eliminasi karena modulus Young-nya kecil. Yang ini kita eliminasi karena konduktivitasnya kecil. Berarti sekarang tinggal antara V dan Z untuk bagian bawah ya, bagian bawah dulu. Kita cek kategori berikutnya, isolator listrik. Isolator listrik ini tergantung dari hambat jenis. Semakin besar hambat jenisnya, berarti dia semakin isolator. Kan menghambat ya, jadi isolator. Nah, kita cek dari V dan Z. Ini 3 kali 10 pangkat min 8. Ini kecil banget, 0,00000 ya. Ini 10 pangkat 14. Nah, ini nih yang isolator. Besar. Nah, semuanya berarti terpenuhi oleh si Z. Berarti yang satu adalah Z. Berarti antara A dan D. Oke. Kita cek yang kedua, bagian tengah. Tidak mudah mulur. Oke, berarti tidak mudah mulur. Tadi ini sudah, berarti antara V dan X ya. Ini kecil tadi, ini tadi elastis. Oke. Kemudian mampu menghantarkan listrik, berarti konduktor yang baik, maka nilai konduktivitasnya besar. Ini kecil, yang ini besar. Wah, berarti udah otomatis V. Nggak usah lihat ke sini, ini udah otomatis nih. Ya. Oke, jadi yang V yang kedua. ZV. ZX udah jelas yang ini ya. Kita cek tapi yang ketiga. Bagian atas elastis. Nah, ini yang beda sendiri. Tadi elastis berarti modulus Young-nya kecil. Betul, terpenuhi oleh si Y. Kecil nih. Y yang ketiga, benar ya. Isolator panas maupun listrik. Dah benar. Kita review lagi ya. Semakin kecil modulus Young itu berarti semakin elastis. Atau semakin besar modulus Young berarti semakin tidak elastis. Atau semakin kaku gitu ya. Kemudian semakin besar konduktivitas termalnya berarti semakin baik menghantarkan panas. Atau semakin dia konduktor. Semakin besar hambatan jenisnya berarti semakin dia isolator. Atau semakin isolator dalam listrik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ke fluida. Sebuah wadah berisi 2 jenis cairan tidak bercampur, yaitu minyak dan air seperti ditunjukkan gambar berikut. Massa jenis minyak 0,8 dan air 1. Oke, ini minyak ya. Lihat di sini tingginya minyak, kemudian ini tingginya air. Rho-nya minyak ini 0,8 dan rho-nya air adalah 1 gram per cm kubik ya. Nah, ini kita rubah dulu nih. Biar gampang ya. Ini rubah ke kilogram per meter kubik. Jadi dikali 1000. Kali 1000
ya, udah tahu ya bagaimana mengkonversi gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik. Berarti ini 800, yang ini jadi 1000 kg per meter kubik. Tekanan udara di permukaan minyak 1 atmosfer atau 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Ini tekanan udaranya 10 pangkat 5. Jika gravitasi 10, maka tekanan hidrostasis yang bekerja pada dasar wadah. Oke. Tekanan yang bekerja pada dasar wadah berarti dipengaruhi oleh, dari atas ya, kan dia ditekan, berarti dia dipengaruhi dari atas. Dari udara yang berada di atas minyak, kemudian dari tekanan minyak dan tekanan air itu sendiri. Maka kita bisa tuliskan di sini. P totalnya adalah tekanan udara, kita tambah dengan tekanan pada minyak, dan tekanan pada air. Tekanan hidrostatis minyak dan air ya. Tekanan udara sudah ada di soal 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kubik itu Pascal ya. Tekanan pada minyak, ini kan tekanan zat cair. Tekanan zat cair ini adalah Rho dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Oke. Nah, ini masing-masing kayak gini ya. Jadi Rho-nya adalah 800 yang minyak, dikali gravitasi itu 10, dikali ketinggiannya 4. Yang air juga sama, berarti 1000 kali 10 dikali 2. Nah, gini. 10 pangkat 5, yang ini 800 kali 10 kali 4, 32.000 ya. 32.000. 1000 kali 10, 10.000 kali 2 berarti 20.000. 10 pangkat 5 itu kan 100.000. Berarti ini 152.000 Pascal atau Newton per meter kubik. Jawabannya yang B. Kita next ke struktur dan fungsi sel. Perhatikan gambar berikut. Pasangan yang tepat antara nama jaringan dan fungsinya. Alasan kecocokan antara jaringan dan fungsinya pada gambar di samping. Epidermis, fungsinya pelindung, alasannya lapisan selnya tebal. Benar ya? Nih lihat nih. Epidermis tuh fungsinya pelindung, benar, dan memang lapisan selnya tebal karena dia memang berfungsi sebagai pelindung. Jadi harus tebal dong. Kan dia pagernya paling luar ya. Palisade, fotosintesis, selnya panjang berjajar rapat. Enggak, kalau berdasarkan alasan kecocokannya, kenapa dia fotosintesis? Karena dia mengandung klorofil ya. Bunga karang, ini juga sama nih, mengandung klorofil, berfungsi sebagai fotosintesis. Stoma, fotosintesis, mempunyai banyak pori. Silem, berkas pengangkut, mengandung klorofil. Oke, tadi jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Palisade dan bunga karang sama-sama fotosintesis fungsinya memang ya. Kalau yang ini sel panjang, ini kan alasannya nggak sesuai. Kalau ini mengandung klorofil, sebenarnya sesuai sih ya. Tapi yang lebih tepat yang ini nih. Nah, monggo silahkan didiskusikan ya. Karena dikunci jawabannya yang A. Oke, kita next ke mitigasi bencana. Ketika terjadi gempa, Anita berada di lantai 3 rumah. Anita berusaha tidak panik. Alternatif yang tidak perlu. Ya, udah sampai besar-besar. Segera turun melalui lift dan keluar, berlindung di bawah meja atau tempat tidur, berupaya lindungi kepala dengan bantal, menjauhi lemari kaca, mewaspadai. Bener nih, ya yang ini ketahuan ya, segera turun melalui lift dan keluar. Kalau lagi kejadian seperti ini, lift ini nggak berfungsi biasanya, karena listrik itu biasanya nggak berfungsi atau tidak difungsikan, ya karena membahayakan. Jadi justru biasanya evakuasinya lewat tangga, kan ada ya kalau di gedung-gedung itu ada tanda panah evakuasi, nah itu ke tangga darurat, bukan lewat lift justru. Karena ketika terjadi gempa, nah itu rawan listrik itu terjadi kerusakan pada listrik atau alat-alat. Oke, kita sekarang ke next soal, yaitu asal-usul kehidupan. Mitokondria dan kloroplas diduga dulunya adalah organisme yang hidup soliter. Pada perkembangan selanjutnya, keduanya melakukan simbiosis mutualisme dengan tipe sel nenek moyang. Pemikiran ini didukung oleh fakta bahwa mitokondria dan kloroplas membelah diri saat sel akan membelah, mendukung proses tertentu yang vital, mampu bergerak di sitoplasma, punya protein dengan asam amino khusus, punya DNA sendiri. Nah ini dia ya, punya DNA sendiri. Jadi kata kuncinya itu pada kata soliter nih. Artinya soliter itu kan hidupnya terpisah-pisah ya. Jadi ciri dari entitas yang terpisah itu punya DNA yang berbeda. Itu kata kunci yang mudah.
Oke, kita sampai di sini. Semoga ini selesai ya pembahasan soal-soal profesional untuk pretest PPG 2022. Semoga sukses ujian pretest PPG-nya, dimudahkan, dilancarkan, dan lulus dengan nilai yang baik ya, dan dapat mengikuti proses PPG berikutnya juga dengan baik. Terima kasih. Maka pandai-pandailah kita menyikapi segala persoalan hidup, kapan waktunya kita bicara dan kapan menahan bicara, justru menyimpan secercah harapan. Kelas IPA pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.